Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang upaya hukum dan pelaksanaan putusan yang meliputi banding, kasasi, peninjauan kembali, PK, serta eksekusi dan pengawasan. Materi ini sangat penting karena melalui mekanisme upaya hukum, masyarakat dapat memperoleh jaminan keadilan dan kepastian hukum ketika merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan. 2. Pengertian umum upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pihak yang berperkara untuk meminta pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan. Tujuannya tentu agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dan supaya keadilan benar-benar ditegakkan. Secara umum, upaya hukum terbagi menjadi dua. Saat upaya hukum biasa meliputi banding dan kasasi. Dua, upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali atau PK. Sampai tiga, upaya hukum biasa A. Banding. Banding adalah upaya hukum yang diajukan ke pengadilan tinggi untuk memeriksa ulang putusan pengadilan negeri. Jadi, jika salah satu pihak merasa putusan pengadilan tingkat pertama kurang tepat, baik dari segi fakta maupun hukum, maka banding bisa diajukan. Banding diatur dalam pasal 67 sampai 68 UHAP dan UU nomor 20 tahun 1947. Permohonan banding harus diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan dibacakan. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kekeliruan atau menilai kembali bukti dan fakta yang sudah ada di tingkat pertama. B. Kasasi. Berbeda dengan banding, kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Fokus pemeriksaannya bukan lagi pada fakta atau bukti, melainkan pada penerapan hukumnya. Apakah hakim di tingkat sebelumnya sudah menerapkan hukum dengan benar? Kasasi diatur dalam pasal 2444 atau 258 KUHAP dan UU nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Alasan kasasi bisa diajukan antara lain jika pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenang, salah menerapkan hukum, atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Mahkamah Agung dapat menolak, mengabulkan, atau membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. 4. Upaya hukum luar biasa. Peninjauan kembali. PK adalah upaya hukum terakhir dan luar biasa karena diajukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dasar hukumnya adalah pasal 2 KUHP. PK diajukan ke Mahkamah Agung biasanya karena ditemukan: 1. Novum atau bukti baru. 2. Dua putusan yang bertentangan atas perkara yang sama. Atau 3. Kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan. PK ini hanya bisa diajukan satu kali, kecuali ada alasan baru yang sangat kuat. Namun perlu diingat, pengajuan PK tidak otomatis menunda pelaksanaan putusan, kecuali Mahkamah Agung memutuskan lain. 5. Eksekusi putusan. Nah, setelah semua upaya hukum selesai dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap, maka tahap berikutnya adalah eksekusi. Eksekusi berarti melaksanakan isi putusan pengadilan. Dalam perkara pidana, pelaksananya adalah jaksa, sesuai dengan pasal 220 KUHAP. Sedangkan dalam perkara perdata, pelaksanaannya dilakukan oleh panitera dan jurusita atas perintah ketua pengadilan. Contoh, dalam perkara pidana, pelaksanaan pidana penjara, denda, atau hukuman mati. Dalam perkara perdata, eksekusi pembayaran, pengosongan bangunan, atau penyitaan harta. Jadi eksekusi adalah bentuk nyata dari pelaksanaan keadilan di lapangan. 6. Pengawasan selanjutnya penting juga untuk memahami fungsi pengawasan dalam proses peradilan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pemeriksaan, putusan, hingga pelaksanaan eksekusi, berjalan sesuai hukum dan prinsip keadilan. Lembaga yang berperan dalam pengawasan antara lain, 1. Mahkamah Agung sebagai pengawas teknis yudisial tertinggi. 2. Komisi Yudisial I yang mengawasi perilaku hakim. 3. Kementerian Hukum dan HAM yang mengawasi pelaksanaan putusan dalam sistem pemasyarakatan. 4. Kejaksaan yang memastikan eksekusi pidana berjalan sebagaimana mestinya. Tujuannya tentu agar tidak ada penyimpangan dan agar masyarakat percaya pada sistem hukum yang ada. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa open quote, upaya hukum adalah mekanisme untuk menjamin keadilan dan mencegah keliruan dalam putusan pengadilan. Dengan adanya banding, kasasi, dan peninjauan kembali, para pihak memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Sementara itu, eksekusi dan pengawasan memastikan agar putusan benar-benar dilaksanakan secara adil dan sesuai hukum. Dengan sistem ini, diharapkan keadilan di Indonesia bisa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebenaran.